Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang jangan mengabaikan kasih. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kasih di dalam hidup pernikahan itu khususnya. Pada awalnya memang kelihatan berkobar-kobar, indah dan sebagainya. Tapi kok makin lama bisa makin meredup, Pak Boleh? Nah ini bagaimana, Pak Boleh? Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lampau ya Pak Gunawan, memang yang namanya keintiman, kasih dan sebagainya itu tuh harus dipertahankan dengan perencanaan, dengan sebuah usaha yang terencana ya. Nggak bisa tuh kita beranggapan ya pokoknya akan jalan. Nggak bisa. Makanya pada pertemuan yang lampau kita juga membicarakan ya betapa pentingnya tuh kita merencanakan aktivitas bersama ya supaya bisa tetap melakukan sesuatu ya secara bersama-sama. Nah, pada saat ini kita juga mau mengangkat memang topik tentang kasih ya. Kok akhirnya bisa pudar? Sudah tentu pembunuh kasih yang paling ampuh adalah konflik Pak Gunawan. Nah tapi itu konflik itu sebetulnya juga munculnya di ladang subur. Maka yang kita harus hindari nantinya adalah ladang subur munculnya konflik itu. Ya, segala perbedaan memang berpotensi menimbulkan konflik, saya mengerti itu. Tapi kalau nggak ada ladang suburnya, konflik nggak mudah muncul. Nah, ladang subur yang kita mau perhatikan di sini adalah sekarang adalah hal-hal yang lebih praktis ya Pak Gunawan supaya tetap bisa tuh akhirnya membarakan atau menghidupkan kasih sayang di antara kita. Nah, ini nih yang nanti kita mau fokuskan jadinya. Ya, itu sebab-sebabnya bahwa kita makin lama makin mengabaikan kasih ini apa Pak Wal? Yang pertama adalah kita ini beranggapan bahwa ya kamu sudah seharusnya mengerti ya saya sibuk. Ya, jadi makanya nggak ada waktu lagi untuk memberi perhatian kepadamu, untuk pergi bersamamu dan sebagainya. Nah, kita harus memang berharap pasangan bisa mengerti dan kita harus menjelaskannya kepada pasangan itu nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh tuh terus-menerus berasumsi bahwa pasangan seharusnya mengerti. Enggak. Karena apapun atau bagaimanapun sibuknya kita, tetap kasih itu tuh harus dibangun di atas waktu. Kasih nggak bisa dibangun di atas kevakuman. Nggak pernah ada interaksi dan nggak ada waktu yang kita berikan kepada pasangan. Kasih juga dibangun di atas tindakan-tindakan konkret. Ya, tindakan misalkan memeluknya, menciumnya. Tindakan misalnya nggak langsung memarahinya meskipun jengkel. Tindakan nggak mengatakan hal-hal yang kasar. Tindakan mau memeluknya suatu dia sedang sedih. Tindakan untuk mengalah, ya nggak jadi pergi dah gara-gara dia memang butuh kita di rumah. Jadi itu semua adalah tindakan-tindakan konkret yang mesti kita lakukan. Kita nggak boleh berasumsi, saya nggak usah lakukan semua itu. Kan kamu udah tahu, saya mengasihimu, ya udah kamu udah dah, jangan lagi minta apa-apa. Nggak bisa. Cinta yang diperlakukan seperti itu tinggal tunggu waktu akan mati. Ya, memang kita mengharapkan itu pasangan langsung ngerti. Tapi kalaupun dia ngerti Pak Paul, itu mengertinya dia dan mengertinya kita itu beda juga Pak Paul. Betul sekali karena dia mempunyai harapan-harapannya apa tuh sebetulnya tuh yang akan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Jadi yang dia harapkan itulah yang seyogianya kita tunjukkan kepada dia. Dan satu hal lagi yang kita perlu ingat adalah pengertian itu ada batas waktunya. Orang nggak bisa mengerti terus-menerus. Jadi yang saya mau katakan adalah pernikahan nggak didirikan di atas pengertian bahwa dia begitu ya nggak apa-apa lah mengerti. Nggak hanya oleh itu. Tapi oleh memang tindakan-tindakan nyata tadi yang menunjukkan kasih sayang. Jadi kita tuh sekali lagi saya mau ingatkan nggak bisa ya berharap menuntut pokoknya kamu harus mengerti saya sudah mengasihimu dan stop di situ titik. Kamu nggak boleh lagi minta apa-apa. Nggak bisa. Cinta harus diwujudkan secara nyata. Kalau kita masih belum mengerti konsep ini juga, coba saya berikan contoh yang lebih konkret dalam hal pekerjaan. Dalam hal kita bekerja. Bukankah kita itu tuh nggak akan bisa terima bawahan kita berkata, oh saya sebetulnya hormat kepada Bapak dan cinta dan loyal kepada perusahaan ini. Tapi masuknya dalam seminggu hanya 2 hari. Bolos-bolos. Dan kalaupun mengerjakan tugasnya akhirnya juga nggak kerjakan dengan baik.
Apa yang akan kita katakan kepada bawahan kita? Kamu memang nggak melakukan tugas dengan baik, dan apa yang kamu katakan nggak didukung oleh bukti-bukti nyata. Nah, bukankah kita akan berkata begitu kepada bawahan kita di tempat pekerjaan? Nah, jadi dalam rumah tangga pun pasangan bisa mengatakan hal yang sama. Nggak bisa saya hanya mendengar kamu berkata kamu mencintai saya 10 tahun yang lalu dan saya nggak melihat buktinya lagi sekarang. Justru kasih itu harus kita buktikan lewat perbuatan yang tadi Pak Paul katakan, yang kadang-kadang buat pasangan kita itu bisa dimengerti pada suatu saat, tetapi pada saat yang lain dia punya pengertian yang berbeda lagi gitu Pak Paul. Betul, jadi memang dan kata lain perlu selalu ya penyesuaian, komunikasi ya, menjelaskan apa yang diharapkan, dan masing-masing pihak bersedia mendengarkannya dan mencoba untuk meluluskannya. Kalau kita belum apa-apa udah defensif, nggak mau mendengarkan, pokoknya saya udah lakukan ini udah cukup, udah kamu nggak perlu lagi mengkritik atau meminta apapun dari saya, maka putuslah komunikasi dan akhirnya putuslah relasi. Ya, jadi sebenarnya ini merupakan suatu perjuangan yang tidak ada habisnya untuk bisa mewujudkan kasih yang betul itu Pak Paul. Betul sekali. Jadi orang yang udah langsung duduk tenang dan berkata, saya nggak mau lagi berbuat apa-apa, seharusnya lah kamu mengerti, saya mengasihi kamu, dia sedang sebetulnya membunuh pernikahannya itu sendiri. Ya, jadi pokok berikutnya apa Pak Paul yang disampaikan lewat ini? Yang berikut adalah, seringkali ya Pak Gunawan, kita beranggapan bahwa setelah menikah memang kasih tidak lagi harus diperlihatkan apalagi diperjuangkan. Ya, kita berasumsi, sekali roda kasih berputar, maka selamanya ia akan berputar. Nah, pemahaman ini keliru ya, sebab pada kenyataannya kebutuhan kasih tidak terpenuhi sekali untuk selamanya. Sama seperti kebutuhan lainnya ya, seperti makan, minum. Nah, kita pun terus membutuhkan kasih sepanjang hidup. Jadi kasih harus dikonkretkan ya, dan disampaikan hari lepas hari. Nggak ada batas waktunya. Nggak bisa kita berkata sekali, sudah saya tunjukkan, udah cukup. Nggak bisa ya. Sama kok, kebutuhan-kebutuhan lain pun juga kan perlu. Misalkan tentang kebutuhan dihargai atau dihormati. Kan nggak bisa orang berkata, ya saya menghargai kamu 10 tahun yang lalu. Terus sekarang kita ngomong sama dia kasar, seenaknya. Ya nggak bisa, kita tetap sampai hari ini pun membutuhkan dihargai itu atau dihormati itu. Ya, jadi kalaupun kita mau tetap pasangan kita itu merasakan kasih atau merasakan dihargai, ya pada saat kapanpun kita harus bisa menunjukkan itu gitu dengan tindakan yang nyata, Pak Paul ya. Betul, dan sudah tentu ya ini nih nggak menjadi beban dan kita nggak harus menjadi budak ya melakukan semua yang pasangan minta. Enggak, sudah tentu akan ada tempat untuk berdialog, untuk saling mencocokkan apa yang diharapkan dari masing-masing, dan ya kita cobalah konsisten melakukannya. Apa yang kita tahu dia inginkan, itu yang kita coba lakukan. Apa yang kita tahu membahagiakan hatinya, itulah yang juga kita lakukan atau kita katakan. Nah, relasi dibangun di atas hal-hal kecil seperti ini. Ya, itu apa karena pasangan kita itu mempunyai kebutuhan yang makin lama makin banyak, baik tentang kasih ataupun tentang penghormatan dan sebagainya itu, Pak Paul. Pada umumnya Pak Gunawan, kita itu tuh nggak lagi membutuhkan sebanyak itu sewaktu kita telah mendapatkannya dengan cukup. Jadi seyogianya tuh makin cukup ya, kita makin menerima, makin kendor tuntutan kita. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kita membutuhkannya lebih besar. Contoh misalnya, kita kehilangan pekerjaan. Nah, kita merasa tuh tiba-tiba kita orang yang nggak ada gunanya lagi. Nah, dalam masa kita nggak ada kerjaan, merasa diri nggak berguna lagi, tiba-tiba tuh kebutuhan kita untuk disayangi menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena kita merasa di luar orang nggak lagi tuh menyayangi kita. Orang kok dengan gampang bahkan menyisihkan kita atau membuang kita. Nah, kebutuhan akan dikasih bisa menjadi lebih kuat. Atau kita itu tuh mengalami menopause ya, atau mati haid pada usia-usia parubaya. Nah, biasanya tuh secara berkala tuh emosi bisa turun naik dan tiba-tiba kebutuhan dikasihi menjadi sangat kuat sekali pada saat-saat itu. Nah, jadi itulah yang memang yang terjadi ya kalau ada situasi khusus. Namun di luar situasi khusus ini, pada umumnya kalau kita dicukupkan dengan baik, maka pada akhirnya kita nggak lagi terlalu menuntut banyak.
Iya, juga pada waktu kita sakit gitu aja kita sebenarnya membutuhkan Ya, kasih yang lebih besar dari pasangan kita. betul sekali. Kita butuh perhatiannya, bisa ya dalam bentuk dia membawakan makanan, duduk bersama kita, mendengarkan musik bersama, ya hal-hal kecil seperti itu yang menyatakan bahwa kita mengasihinya. Ya, dan kalau kebutuhan itu bisa dipenuhi, itu sebenarnya memberikan kesan yang jauh lebih kuat daripada kalau kita tidak ada apa-apa, lalu dia memperagakan kasihnya itu seperti itu, Pak Bos. Itu poin yang betul sekali Pak Gunawan. Jadi sedapatnya lah memang kita juga pandai-pandai ya menggunakan kesempatan ya yang memang tersedia. Kalau dia dalam kondisi sedang rasanya butuh untuk dikasihi, justru disitulah kita tunjukkan kasih. Sebab itu sebuah tabungan yang luar biasa besarnya tuh. Nanti di masa-masa datang, walaupun dia merasa kok kita itu kok agak sibuk, kurang memberi perhatian kepadanya, tapi dia bisa ingat tuh, dulu waktu saya sedang sakit, oh kamu kok begitu baik kepadaku. Nah, itu menjadi tabungan dia yang mengingatkan bahwa, oh enggak kok, pasangan saya kok sering sekali ya memberikan kasih sayangnya kepada saya, dan itu menenangkan hatinya lagi. Iya, Pak Pol. Apakah ada hal lain, Pak Pol, yang ingin Pak Pol sampaikan? Yang berikut adalah kita ini beranggapan ya, atau sering beranggapan bahwa setelah mempunyai anak, maka fokus perhatian kita seyogianya lah beralih kepada anak. Ini bisa terjadi baik pada ibu maupun bapak ya, Pak Gunawan. Nggak harus selalu ibu ini. Jadi kita ini beranggapan anaklah yang sekarang seharusnya menjadi sasaran kasih, bukan lagi pasangan. Kita pun menuntut pasangan untuk tidak lagi mengharapkan pemenuhan kasih. Sebab bagi kita ya, bukankah sekarang kita berdua seharusnya memberi perhatian penuh hanya kepada anak. Nah, pandangan ini keliru. Sebab kasih kepada anak tidak boleh menggantikan kasih kepada pasangan. Sebaliknya justru seharusnya kasih kepada anak malah menambah kasih kepada pasangan. Ya, jadi kendati pembagian waktu akan berkurang, namun intensitas atau kualitas mestilah sama, ya kalau bukan malah makin bertambah. Jadi tetap sediakanlah waktu bersama, dan sewaktu bersamanya berilah diri yang terbaik dan perhatian yang tidak terbagi. Ya, itu maksudnya kalau anak sudah hadir di tengah-tengah kita, sebenarnya hubungan kasih antara suami istri ini justru harus lebih rekat lagi gitu, Pak Bang. Seyogianya begitu Pak Gunawan. Misalnya nih hal yang sederhana saja. Kita bisa menunjukkan kasih dengan memujinya, bahwa engkau kok begitu open dengan anak-anak, dan kita berkata terima kasih ya, engkau telah menjadi papa yang baik, engkau telah menjadi mama yang baik, engkau kok mengorbankan diri, meskipun kau letih, engkau tetap mengantar anak untuk mengeles, atau meskipun kau capek, engkau tetap masak buat anak-anak dan kami semua. Jadi justru kehadiran anak itu bisa malah menambah ya ikatan kasih di antara kita. Tapi yang sering kali terlihat kehadiran anak ini justru merenggangkan pasangan, Pak ya, karena si istri itu biasanya atau ibu ini lalu mencurahkan perhatian penuh kepada anak ini, apalagi kalau anak itu masih kecil sekali gitu, Pak Mas. Nah, ini memang bisa ada kesalahpahaman konsep ya, sehingga ada yang beranggapan bahwa setelah anak lahir sepenuhnya lah saya harus memberikan perhatian kepada anak. Bukankah anak memang juga membutuhkan, karena dia nggak bisa tuh jalan sendiri, mengurus diri sendiri dan sebagainya. Itu bisa terjadi seperti yang saya gambarkan. Tapi kadang-kadang ini juga yang terjadi Pak Gunawan. Memang relasi itu tuh udah mulai renggang. Nah, justru anak digunakan sebagai dalih. Nah, jadi dengan dia mencurahkan perhatian kepada si anak, pasangannya nggak bisa nuntut. Nah, ini kan hal yang memang seharusnya saya lakukan. Saya kan mengurus anakmu. Jadi engkau nggak boleh lagi menuntut dariku. Jadi anak dipakai untuk alasan. Yang sebenarnya terjadi adalah dia memang nggak terlalu lagi ingin mau berdekatan dengan pasangannya. Nah, tapi kadang-kadang ada satu lagi Pak Gunawan yang membuat kita tuh akhirnya malah beralih memusatkan semua perhatian kepada anak. Sebab ada kalanya memang kita harus akui, mencintai anak itu lebih memberikan imbalan daripada mencintai pasangan. Kalau kita mencintai anak kan, dia bisa ketawa, dia main, dia peluk kita dan sebagainya. Pasangan nggak begitu. Maka ini sebetulnya ya sebuah pelajaran buat kita, yaitu seharusnya lah kita juga memberikan tanggapan. Suatu pasangan kok menunjukkan kasihnya kepada kita. Sehingga dia makin hari makin senang memberikan kasih dan perhatian kepada kita.
sebab dia mendapatkan imbalannya juga dari kita. Ya, itu bagaimana Pak Pol? Pasangan suami istri yang masih muda dan baru dikaruniai anak yang masih kecil gitu ya. Supaya mereka bisa merasakan bahwa sebenarnya dengan kehadiran anak ini hubungan mereka makin menjauh gitu. Bagaimana menyadarkan atau membuat mereka itu sadar gitu Pak Pol? Biasanya memang akan ada seseorang di antara kedua itu tuh yang merasakannya. Nah, yang merasakannya memang harus memunculkannya. Nah, yang sering terjadi adalah setelah dimunculkan, yang satunya nggak merasa begitu. Enggak, bisa-bisa aja, semua baik-baik saja. Nah, yang memang merasakan dan membutuhkan harus berkata dengan jelas bahwa oke lah, kamu nggak membutuhkannya, kamu nggak merasakannya, ya nggak apa-apa. Tapi saya membutuhkannya dan saya merasakannya. Nah, bisa nggak kita coba lakukan sesuatu? Nah, daripada kita menyalahkan pasangan, kamu memang ini sekarang nggak lagi peduli dengan kami di rumah apa-apa. Nah, marah dia, tersinggung, defensif. Nah, jangan. Jadi jangan menyalahkan. Justru udah dah letakkan permasalahan pada diri kita. Jadi seakan-akan kitalah yang memang bermasalah, kitalah yang butuh waktu itu. Walaupun sebetulnya ini kan untuk kepentingan berdua. Ya nggak apa-apa ya kita mengalah. Jadi kita ungkapkan dari sudut kita. Bahwa memang kita yang butuh. Bagaimana kita rencanakan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama. Atau kita bisa bagi waktu bersama. Yuk kita rencanakan hal-hal ini. Tapi memang harus ada kebutuhan itu Pak Pol ya. Kalau dua-dua merasa tidak butuh itu makin lama makin jarang mereka ketemu itu Pak Pol. Betul sekali. Nah seringkali ini nih ya. Waktu dua-dua itu tuh udah terlalu terpaut ya, terpisah. Dua-dua udah punya dunia tersendiri. Mereka menjadi orang yang mudah sekali bisa terikat oleh orang lain Pak Gunawan. Jadi ini adalah ladang subur terjadinya perselingkuhan. Karena di dalam kesendirian, dalam dunianya yang terpisah itu tuh, dia mudah sekali akhirnya jatuh ke tangan orang yang memberikan perhatian itu kepadanya. Meskipun awalnya dia mungkin nggak menyadari dia butuh itu. Tapi waktu dia kok mudah sekali tertarik, kok dia kok rasanya membutuhkan sapaannya, perhatiannya dari orang ini. Maka seharusnya lah dia membangunkan diri dan berkata, saya ini nih mesti bereskan pernikahan saya nih. Kok saya begitu rentan? Kok saya begitu butuh masukan darinya? Nah berarti dia harus kembali ngomong dengan pasangannya dan mencoba untuk mengoreksi kondisi itu. Ya, seringkali juga terjadi itu bahwa pelayanan atau kegiatan di gereja atau apapun itu dipakai sebagai alasan bahwa mereka itu jarang bisa ketemu atau jarang bisa pergi berduaan gitu Pak Pol. Apakah itu benar gitu Pak Pol? Sudah tentu tidak benar ya. Sudah tentu ada waktu untuk melayani Tuhan. Sudah benar ya. Tapi jangan sampai memang waktu-waktu pelayanan itu tuh menyita relasi kita ya. Atau waktu untuk kita bisa membangun relasi berdua. Jadi jangan juga ya beranggapan bahwa yang paling penting ya kita mengasihi Tuhan. Kasih itu tuh yang paling baik adalah kasih kepada Tuhan. Maka kita nggak lagi menitik beratkan kasih di antara kita. Atau ada yang berpikir nggak boleh nih kita mengasihi pasangan lebih besar daripada mengasihi Tuhan. Ya sudah tentu ya nggak boleh, betul itu tuh. Tapi kan maksudnya nih Tuhan itu tuh nggak mau kita itu memberhalakan manusia dan menomorduakan Tuhan, itu yang nggak boleh. Tapi mengasihi pasangan itu adalah kewajiban kita. Makanya Tuhan pun memerintahkan suami untuk mengasihi istri. Jadi Tuhan justru senang kalau melihat kita itu harmonis. Jadi jangan kita merasa bersalah kalau kita mengasihi pasangan kita. Bukannya kita harus kurangi kasih kepada pasangan. Kasih kepada Tuhan yang harus kita tambah. Kasih kepada pasangan sebisanya juga kita tambah. Namun komitmen kepada Tuhan itu pun juga kita tambahkan. Ya, jadi di sini memang selain masalah membagi waktu, Pak Pol, tetapi pengertian atau konsep yang tadi Pak Pol juga sampaikan, bahwa kita tetap mengasihi Tuhan, bahkan itu ditambah, dan juga mengasihi pasangan, kita tambahkan itu Pak Pol. Dan kedua-duanya membutuhkan suatu kegiatan yang nyata dari kita, bagaimana kita itu bisa mengasihi Tuhan dan pasangan kita dengan lebih baik gitu Pak Pol. Betul sekali ya, jadi memang akan ada hal-hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi sekali lagi perlu kesiapan dari pihak keluarga. Jadi memang saya itu tuh seringkali menggunakan konsep pengutusan. Kalau kita hendak melayani Tuhan, kita itu tuh sepertinya diutus oleh keluarga untuk melayani Tuhan. Berarti keluarga masih siap
mengutus kita pergi untuk melayani Tuhan. Jadi kalau memang pernikahan kita memang kurang begitu harmonis, sudah tentu waktu yang kita ambil dari keluarga untuk pelayanan itu akan nantinya tuh mengganggu, meresahkan keluarga. Jadi mesti ada kesiapan itu. Namun setelah adanya kesiapan itu, ya silahkan lakukan. Asal juga nggak sampai menyita waktu dengan keluarga. Nah, biasanya kalau orang beralasan bahwa dia meluangkan banyak waktu untuk main Tuhan dan sebagainya ini, lalu pasangan yang satunya itu memang nggak berani mempersoalkan lagi, ini urusannya sama Tuhan gitu Pak Paul. Tapi dia diam-diam memendam suatu perasaan bahwa dia juga butuh diperhatikan gitu. Dalam kasus seperti itu, saya anjurkan memang dia datang kepada pasangannya dan berkata, saya senang ya kamu itu sekarang terlibat dalam pelayanan melayani Tuhan, dan saya itu tuh bangga ya dengan apa yang kamu lakukan. Dan kamu pun juga mencoba ya berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Itu semua saya senangi. Nah, tapi boleh nggak kamu juga tambahkan waktu untuk kami? Sebab akhirnya nih ya, hari ini kamu begini, hari itu kamu begini, hari apa. Jadi kita secara konkret paparkan jadwal pasangan kita. Dan kita tunjukkan kepadanya bahwa pada akhirnya yang tersisa untuk kami di rumah hanyalah ini nih. Nah, waktu dia lihat, kemungkinan besar dia akan lebih disadarkan, iya ya, berarti saya lebih banyak di luar daripada di dalam. Nah, kalau kita udah sadari itu, berarti memang ya kita harus mulai memangkas kegiatan-kegiatan kita. Tapi alih-alih untuk memangkas, biasanya orang justru marah Pak kalau ditunjuki bahwa begitu banyak. Ternyata dia memperhitungkan itu semua, padahal dulu dia setuju bahwa kita melayani dalam bidang ini gitu. Jadi sebabnya di awal percakapan kita harus mengkomunikasikan betapa senangnya kita melihat dia terlibat dalam pelayanan. Jadi kita mau tetap mendukungnya. Kita nggak mau dia justru itu tuh akhirnya mundur dari semua ini. Enggak. Jadi kita katakan kepadanya, saya tetap mau melihat engkau melayani Tuhan. Tapi bisa nggak ada satu aja deh yang kamu kurangi. Saya nggak mau kamu itu memangkas semuanya. Enggak. Hanya satu aja deh supaya nanti di waktu itu tuh kita bisa gunakan untuk ngapain gitu. Ya. Seandainya itu pasangan itu bisa ikut bergabung di dalam pelayanan pasangan yang satunya, baik suami maupun istrinya, sebenarnya itu salah satu pemecahan juga Pak Paul. Tapi tidak semua bidang pelayanan bisa dilakukan berdua seperti itu. Betul sekali. Idealnya memang ya berdua bisa pergi bersama melayani. Tapi memang nggak ideal. Kadang-kadang yang satu harus di rumah ya, harus mengurus anak dan sebagainya. Jadi yang satunya yang pergi sendiri. Nah, yang pergi sendiri haruslah sering-sering ya mengungkapkan betapa berterima kasihnya dia. Gara-gara engkau bersedia diam di rumah menjaga anak-anak, maka saya bisa keluar melayani. Jadi di dalam kebersamaan itulah ya mereka melayani Tuhan. Sehingga yang diam di rumah nggak merasa kamu kok seenak-enaknya nggak menghargai saya. Tapi waktu misalkan suaminya pulang, suaminya berkata, saya menghargai loh. Saya berterima kasih. Gara-gara kamu bersedia mengurus anak-anak di rumah dengan begitu baik, saya bisa melayani Tuhan. Nah, si istri akhirnya merasa saya bagian dari tim. Saya bukanlah orang yang ditinggalkan di rumah. Saya itu tuh bagian dari tim. Dari sebuah kesatuan ya, sebuah tim kerja. Sehingga suami saya bisa pergi melayani Tuhan. Jadi, hal kecil seperti itulah yang kita mesti komunikasikan kepada pasangan. Ya, memang kadang-kadang si pihak yang ditinggalkan di rumah itu kalau ada kesibukan tertentu, misalnya tadi mengurus anak atau sibuk dengan menyediakan makanan buat keluarga, itu agak-agak terhibur gitu. Artinya tidak terlalu mempersoalkan pasangannya ini pergi gitu. Dan sebaliknya juga si suami, kalau si suami itu sibuk dengan pekerjaannya, lalu istri ini sibuk dengan pelayanannya, itu tidak terlalu terasa gitu Pak Paul. Kebutuhan untuk bersama-sama itu. Betul, jadi memang kalau ada kesibukan-kesibukan tersendiri itu juga akan menolong ya. Sehingga akhirnya tuntutan itu akan lebih melemah. Nah sudah tentu ya itu baik, itu ada baiknya juga. Namun sekali lagi segala sesuatunya itu harus dalam keseimbangan ya. Jangan sampai juga kita itu masing-masing akhirnya tenggelam dalam kesibukan, enggak lagi membutuhkan satu sama lain. Itu dalam kondisi berbahaya sekali. Jadi memang mesti ada kesadaran bahwa kita mau prioritaskan relasi ini. Sesuatu harus dilakukan untuk kembali
memberikan percikan kepada relasi cinta kita ini. Nah, khawatirnya itu, kesadaran itu datangnya baru terlambat gitu. Sudah terlambat, Pak. Jadi masing-masing sudah tenggelam begitu jauh dalam kesibukannya, baru disadari bahwa sebenarnya hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi. Betul sekali. Jadi ketidakharmonisan seringkali ya didahului oleh ketiadaan perasaan, Pak Gunawan. Waktu nggak lagi membagi hidup, nggak lagi banyak komunikasi, nggak lagi banyak ada yang dibicarakan. Tiba-tiba tuh tidak ada lagi tuh perasaan-perasaan kasih dan intim. Itu adalah ladang subur munculnya konflik di kemudian hari. Belum lagi ladang subur masuknya nanti orang ketiga di dalam kehidupan kita. Ya, dan kalau sudah begitu itu lalu mereka saling menyalahkan biasanya, Pak Pol. Betul, betul. Jadi memang dua-duanya mesti ya peka ya, melihat dan mengakui ada yang nggak benar dan membicarakannya. Ya, satu-satunya memang bisa kita lihat lewat sesuatu yang nyata dari jam berapa jumlah waktu kita di luar rumah dan berapa waktu kita di dalam rumah dan apa yang kita kerjakan pada waktu di rumah, Pak Pol. Kalau di rumah pun kita tenggelam lagi dalam pekerjaan kita misalnya, itu juga tidak ada gunanya gitu, Pak Pol. Betul ya. Jadi saya belum lama ini bicara dengan seorang hamba Tuhan yang memberikan kepada saya prinsip yang bagus sekali. Dia berkata di dalam satu hari itu ada 3 penggalan waktu. Pagi, siang, malam. Nah, kita hanya boleh menggunakan maksimal 2 dari 3. Nggak boleh menggunakan 3-3-nya untuk pekerjaan kita. Ya, kalau pagi, siang, malamnya di rumah. Jadi nggak boleh 3-3 dipakai. Iya, Pak Pol, untuk mengakhiri perbincangan ini, apakah Pak Pol ingin menyampaikan firman Tuhan? Saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini prinsip benar-benar kita lihat ya di dalam pernikahan. Orang yang menabur cinta, mengutamakan, mengkonkretkan tindakan cintanya akan menuai banyak cinta. Orang yang nggak mau menabur, semuanya pokoknya ya harusnya engkau sudah ngerti, aku nggak harus lagi memberikan. Dia menabur sedikit, dia akan menuai juga sedikit. Jadi memang semua tergantung pada kita berapa banyak yang kita ingin tabur. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.